Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalistik, kembali lagi bersama saya Nur Habibah. Kali ini saya mau mewawancarai beberapa mahasiswa dan mahasiswi STIT Al-Marhala Al-Ulia mengenai serba-serbi Ramadan tahun 1444 Hijriah. Untuk keseruannya, ikuti. Halo Kak, saya Nur Habibah dari tim jurnalistik. Mau tanya-tanya tentang serba-serbi Ramadan. Boleh tahu namanya siapa? Saya Arik Hafiz Aulia dari semester 2 Reguler? di PAI. Iya. Mau tanya boleh Kak? Boleh. Kan sebentar lagi kita mau Ramadan. Hal apa sih yang Kakak persiapin menuju bulan Ramadan yang akan datang? Iya, untuk bulan Ramadan besok mungkin hal yang saya persiapkan pertama buat individu diri saya sendiri. Ya, yang pertama istiqomah dalam hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua mungkin untuk sifat umum akan melaksanakan yang namanya itu bagi-bagi takjil untuk warga sekitar. Mungkin sekian. Kemudian Kak, kan selama bulan suci Ramadan ini kampus kita masih ada pembelajaran selama 3 minggu. Menurut Kakak, pembelajaran selama bulan suci Ramadan itu seperti apa? Ya mungkin untuk pembelajaran bulan suci Ramadan itu ya pertama sih yang mungkin capek. Yang kedua ya mungkin rada-rada pusing. Yang ketiga mungkin ya bisa menguras tenaga kita juga. Ya, itu. Amalan apa yang biasa Kakak lakukan selama bulan suci Ramadan? Amalan yang saya lakukan selama bulan suci Ramadan itu yang pertama ya mungkin baca Quran, itu udah pasti. Yang kedua mungkin ya sholawat, banyakin, sama istighfar. Ya, masih tentang Ramadan ya Kak? Godaan terbesarnya apa nih Kak soal Ramadan? Untuk godaan terbesar ya mungkin ya karena kita manusiawi ya. Mungkin godaan terbesarnya itu adalah iklan marjan itu mungkin itu salah satu godaannya. Betul. Ramadan tahun ini kan tentunya bukan Ramadan pertama ya buat karena hikmah apa kayak yang bisa Kakak ambil dari Ramadan tahun ke tahunnya? Hikmah yang saya ambil mungkin yang pertama itu menambahkan keimanan saya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua mungkin saya lebih banyak taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga mungkin bisa lebih istiqomah lagi untuk ke depan. Boleh tahu nama kakaknya siapa? Namanya Tebatul Munawaroh dari semester 4. Boleh tanya-tanya Kak? Iya. Kan sebentar lagi kita mau Ramadan. Hal apa yang Kakak persiapkan untuk menuju bulan suci Ramadan? Yang pertama iman sama takwa. Soalnya kita kan bulan puasa ini bakal ngadepin banyak godaan juga kan. Jadi kita harus sabar-sabar, tingkatin imannya. Yang kedua juga pasti siapin juga tuh banyak menu sirup buat nanti menu buka puasa. Kemudian selama bulan suci Ramadan ini kampus kita masih ada pembelajaran selama 3 minggu. Menurut Kakak, pembelajaran selama bulan suci Ramadan itu seperti apa? Melelahkan sih ya, soalnya pasti kan kita dalam kondisi yang lagi berpuasa ini kan staminanya berkurang gitu, ion tubuhnya juga pasti berkurang. Makanya di bulan puasa ini kalau lagi belajar kayak capek banget, apalagi kalau misalnya cuacanya tuh panas gitu. Jadi yang Bekasi kan terkenalnya panas mulu gitu kan, jadi kayak hawanya tuh panas gitu badannya. Kemudian kayak amalan apa yang biasa Kakak lakukan selama bulan suci Ramadan? Sholat sunnah sama khatamin Quran sih. Kalau godaan terbesarnya apa ya Kak? Godaan terbesarnya dari teman-teman yang suka ngajakin gibah, terus doi, terus kadang suka emosi yang gak kontrol gitu. Kan bulan Ramadan kali ini tentunya bukan yang pertama buat Kakak ya Kak. Hikmah apa sih Kak yang biasa Kakak petik selama bulan Ramadan dari tahun ke tahunnya? Kesederhanaan hidup sih, soalnya kadang dari kita belajar buka puasa nih ya, makanan udah disiapin banyak, tapi kadang cuma makan beberapa aja tuh udah kenyang gitu. Jadi kayak ya udah kita makan yang adanya aja. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya kembali lagi dari Miss Baujo Lampes Marhala. Ingin
melakukan sesi wawancara mengenai serba-serbi Ramadan. Nah, sebentar lagi kan Bu akan memasuki bulan suci Ramadan nih Bu. Persiapan apa sih yang Ibu siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Secara keimanan ya, secara keimanan Ya, pertama boleh. itu pertama secara keimanan saya akan menyiapkan mental dulu gitu supaya puasa nanti siap secara lahir dan batin gitu. Apa sih namanya, mentalnya saya siap, terus secara agama juga siap biar nanti puasa yang saya jalani itu nanti benar-benar mendapat ridho dari Allah gitu. Benar. Terus secara materi saya menyiapkan kayak buat persiapan apa sih namanya, buat persiapan nanti buka puasa atau buat makan sahur itu udah pasti disiapkan gitu. Terus apalagi menjelang lebaran nih biar puasa saya fokus, kepengennya puasanya sebelum menjalankan ibadah puasa saya sudah menyiapkan semua yang nanti buat lebaran, jadi pas puasa benar-benar ibadah fokus gitu. Itu yang paling utama Persiapannya Bu ya. persiapan. Lebih mengarah kepada mungkin buka puasa ya Bu kalau ibu-ibu mah ya. Namanya saya udah ibu-ibu ya, Iya. jadinya buat persiapan ke anak-anak, ke suami gitu diutamakan juga biar mereka juga bisa mengikuti puasa dengan khusyuk gitu kalau sudah saya siapkan segala sesuatunya gitu. Lalu kan kita pas lagi puasa nanti ya tetap kuliah masih berjalan nih Bu. Ya, sepertinya ya Seperti biasanya. Mm-mm. Nah, hal yang berat kah bagi Ibu puasa Kuliah. sambil kuliah? Ya. Iya benar, itu emang yang jadi masalah. Kadang-kadang di kelas juga kita membahas hal itu ya. Gimana nih, apalagi kita harus menyiapkan buat buka puasa, menyiapkan buat makan sahur gitu. Sementara kita harus kuliah juga pulang sore gitu kan ya. Makanya kemarin juga teman-teman menginginkan kuliahnya online aja gitu. Apa namanya, ngasih masukan buat ke para dosen supaya kuliahnya online aja. Cuman belum ada konfirmasi lebih lanjut buat ke depannya gimana, online atau offline. Maunya sih mudah-mudahan online biar puasanya lebih fokus gitu, lebih ibadahnya lebih khusyuk gitu. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Maunya seperti itu. Mudah-mudahan bisa online. Kalau puasa terus offline terus terang aja emang berat juga dijalaninnya. Apalagi pulang sore belum menyiapkan ini belum menyiapkan itu. Kalau bagi yang bujang-bujangan istilahnya tinggal beli di jalanan gitu ya sambil ngabuburit gitu. Kalau kita kan harus nyiapin yang di rumah yang ditinggalkan juga gitu. Makanya mudah-mudahan harapannya puasa ini online gitu. Gitu aja. Lalu amalan favorit apa sih yang Ibu lakukan ketika memasuki ibadah bulan suci Ramadan? Apakah sholat tahajud atau yang lainnya gitu? Kalau yang paling utama sih saya pasti baca Al-Quran tuh ya, yang paling utama baca Al-Quran. Terus karena setiap apapun yang kita, kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan puasa kan pahalanya dilipat gandakan ya. Makanya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu yang pahalanya nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau saya terutama itu baca Quran gitu ya. Yang pertama itu setiap habis sholat gitu semampunya di tadarusan Al-Quran gitu serta keluarga sama anak-anak juga gitu. Jadi kalau yang buat sholat tarawih juga tuh ya terutama karena itu emang udah ibadah rutin setiap bulan ibadah puasa rutin, itu setiap malam. Nah untuk tambahan-tambahannya ya mungkin puasa namanya sholat sunnahnya gitu berusaha untuk dicoba dijalankan juga gitu. Lalu kalau godaan yang terberat gitu lagi ngejalanin ibadah puasa itu apa sih Bu? Oh gitu ya. Sebagai seorang ibu terutama ya godaan terberat itu kadang anak-anak tuh yang bikin kadang emosi suka tidak terkendali gitu ya. Misalnya bikin kesel, bikin marah. Berarti kan kita harus bisa menahan emosi juga saat anak-anak bikin kesel orang tua gitu. Itu terutama yang paling berat itu godaan dari anak-anak yang bikin harus bisa mengontrol emosi kita gitu. Harus bisa mengontrol emosi. Jadi takut puasa batal kan otomatis harus bisa mengontrol emosi di saat anak-anak membuat ulah gitu. Jadi mesti lebih bersabar ya, banyak-banyak istighfar banyak gitu. istighfar. Terus Bu, untuk pertanyaan terakhir, pesan apa sih yang Ibu dapat petik dari menjalankan ibadah suci Ramadan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun? Tentunya kan ini ibadah di bulan suci Ramadan ini bukan yang pertama kali Ibu lakukan. Pesan apa sih yang dapat Ibu petik? Pesannya
ya terutama ini kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah gitu. Bukan hanya di bulan Ramadan aja usahakan kegiatan ibadah kita itu, tapi di bulan-bulan lainnya juga harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya baca Al-Quran, jangan hanya di bulan Ramadan aja gitu, tapi harus dibiasakan dalam keseharian kita. Kayak ibadah-ibadah yang sunnah juga, kayak sholat tahajud, sholat duha gitu, diusahakan dibiasakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu pesannya. Dengan abang siapa ini? Saya dengan Bang Iqbal, Mahasiswa Al-Marhala Al-Ulia. semester berapa, Bang? Semester 6. Semester 6. Iya. Nah, beberapa minggu lagi kan, Bang, beberapa minggu lagi kan menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Nah, persiapan apa sih yang Abang siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu? Yang saya persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan itu biasanya ya memperbaiki diri terutama. Memperbaiki diri. Iya, terutama. Kan dari sebelumnya udah membiasakan juga, kayak dari bulan Rajab, Saban itu udah mulai membiasakan yang namanya mulai puasa. Jadi ya intinya persiapan saya memperbaiki diri terlebih utama gitu. Dari tahun ke tahun gitu, Bang. Iya, saya terapkan dari tahun ke tahun. Saya pokoknya insya Allah saya niat dalam saya bahwa setiap bulan puasa itu ya untuk memperbaiki diri. Iya. Mulai saya semaksimalkan mungkin untuk menjaga diri saya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Bang, selanjutnya kan nanti pada saat bulan suci Ramadan kita tetap masuk nih, Bang, perkuliahan nih. Iya. Bagi Abang sendiri berat nggak sih menjalankan kuliah sembari menjalankan ibadah puasa? Gitu, Bang. Tanggapannya gimana tuh buat saudara Bang Iqbal? Kalau untuk diri pribadi sih dibilang berat, ya nggak begitu berat. Karena emang udah bahasanya udah kewajiban ya untuk ilmu kan. Kewajiban untuk ilmu, emang udah kewajiban kita juga karena kuliah. Kan nggak kita doang gitu kan. Nggak saya pribadi doang, kan banyak yang masih pada kuliah di waktu puasa. Jadi nggak ada kendala sih, hitungannya nggak ada kendala. Mungkin kendalanya karena saya sering begadang dan ya waktu paling di waktu aja. Di Waktu takutnya kesiangan aja, gitu aja sih kendalanya. Paling di diri sendiri kendalanya tuh. Kalau bagi yang buat perkuliahan sih nggak ada kendala intinya. Nah, Nggak ada kendala. buat Bang Iqbal buat masuk kuliah itu di nanti menjelang Ramadan itu enaknya belajar buat tatap muka apa Zoom sih, Bang? Untuk semester sekarang kan udah mau mendekati akhir ya, lebih baik tatap muka. Tatap muka. Lebih baik tatap muka. Karena lebih lebih masuk aja gitu. Takutnya kan kalau nge-zoom ya tidur yang ada. Jaringan mungkin ya, Bang, ya, Ya, putus-putus. terus juga kadang-kadang ketiduran kan, Iya. bisa aja kan gitu. Iya. Gitu. Intinya lebih baik tatap muka. Bagi sekarang ada pelajaran ya buat yang buat di akhir gitu, yang buat menyusun skripsi segala macam. Terus sekarang juga ada pelajaran kayak Jauzi kan. Ya beliau juga nggak bakal mau yang namanya catat online gitu. Pasti kan Zoom maunya ya, Bang, offline. ya? Iya. Nah, buat nge-zoom. Iya, intinya gitu. Nah, terus, Bang, kan masing-masing orang memiliki amalan yang berbeda di bulan Ramadan. Ada yang suka baca Quran, ada yang misalnya suka sholat tahajud. Nah, amalan favorit apa sih, Bang, yang Abang suka ketika masuki bulan suci Ramadan itu? Apa yang Abang suka lakukan gitu? Kalau saya biasanya itu kalau diri pribadi ya paling kayak berbagi sesama, terus salat raweh, terus habis itu baca Quran, dan yang terakhir biasanya bangunin orang sahur aja. Ini gitu, amalan-amalan itu aja sih, kan termasuk amalan juga kan, termasuk itu. Nih, menarik tentang tadi Abang menjelaskan sholat tarawih gitu ya.
semenjak abang sekolah di Marhala ini ada nggak sih bang abang kepake gitu buat jadi imam masjid di sholat taraweh gitu? Karena kan basicnya kampus ini kan Islami gitu ya bang ya, Islami yang sangat agamanya kental gitu ya. Nah itu ada nggak sih bang jadwal buat emang abang, wah abang kampusnya di Marhala gitu kan, ada jadwal imam taraweh, entah abang mau baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya gitu bang? Kalau saya pribadi belum siap untuk di masjid. Tapi kalau di musola sudah ada kalau di musola. Oh musolanya abang punya apa wilayah abang apa? Iya punya ngkong saya sendiri. Jadi alhamdulillah. Memakmurkan musola keluarga lah ya. Ya saya belum berani kalau keluar. Kalau masjid lah, apalagi yang gede kan saya belum berani. Lalu kan masing-masing orang puasa juga ada godaannya, misalnya menahan makan dan minum itu hal yang lumrah. Iya. Nah, godaan terberat atau terbesar bagi abang sendiri dalam menjalankan ibadah puasa itu apa bang? Biasanya itu diri sendiri sih, lebih ke diri sendiri, terutama nafsu. Nafsu tuh terutama nafsu. Yang lain-lain sih nggak ada yang goda-godaan kayak buat kayak temen lu ayo buka ini apa namanya batalin Ada nggak aja ya bang ya, iya teman-teman begitu. Ada nggak ngaruh godaannya. kalau bagi gue pribadi nggak ngaruh. Intinya yang gue paling takutin ya nafsu. Berarti abang ini bisa dikatakan orang yang salah satu orang yang imannya kuat. Ya gue nggak bisa Iya. ini sendiri sih. Intinya kan ya gue untuk diri gue sendiri ya udah itu terutama yang godaan paling berat nafsu doang sih. Nah ada nggak sih bang pesan-pesan buat di nanti menyambut suci Ramadan gitu bang? Pesan-pesan dari bang Iqbal ini. Wah, Pesan yang abang petik dari ibadah bulan suci Ramadan ya. menyambutnya. Kan ini bukan ibadah puasa yang pertama kali. Abang sudah menjalankan dari tahun ke tahun. Nah, apa sih yang abang sudah petik dari ibadah suci bulan Ramadan ini? Yang bisa gue petik dari puasa dari tahun ke tahun gitu kan, ya apa ya, senang aja gitu, senang dan terutama apa lebih giat lagi untuk memperbaiki diri masing-masing. Intinya itu, karena di bulan itu ya tahu sendirilah kalian kan gitu kan, bulan apapun yang kita perbuat bakal dilipat gandakan, intinya gitu. Intinya memperbaiki diri sendiri lagi. Lebih kepada diri sendiri. Ya. Nah, lebih kepada dirinya sendiri itu menambah sikap positif apa sih dari ibadah bulan suci Ramadan? Apakah dari segi kesabaran atau keikhlasan atau dari segi apa gitu bang? Dalam dari abang sedekah mungkin. Itu bisa. Ya mungkin dari semua yang tadi Bang Yenal sama Bang Sofian sebutkan termasuk dari diri saya sendiri gitu. Artinya ya kesabaran terutama, keikhlasan ya kan. Sedekah bisa ditambahin lagi. Tapi kita intinya sedekah mah semampunya. Intinya gitu. Tapi ya sebisa kita pengennya sedekah setiap harinya gitu kan. Karena kan apapun amalan kan bisa dilipat gandakan gitu. Ini ya buat pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Terakhir bisa. Terakhir ya. Ada nggak sih bang pesan-pesan buat kampus Al-Marhala ini buat nanti menyambut bulan suci Ramadan? Tadi kan pesan-pesan dari abang nih diri sendiri. Nah sekarang kita geser ke pesan-pesan dari kampus kita ini bang, dibuat nyambut bulan suci Ramadan ini. Ya kalau dari saya pribadi lebih tingkatkan lagi belajarnya ya kan, apalagi nih di bulan suci godaannya pasti berat kan gitu kan, yang saya tadi bilang di awal godaannya pasti berat. Intinya tingkatkan lagi giat belajarnya, terutama itu sih, karena ya kita di sini belajar bukan hanya sekedar main doang, apalagi kan puasa gitu kan. Intinya gitu. Sedikit Giatkan lagi bang untuk jadi penutup gitu.
pengen gak sih kampus Al-Marahah Aulia ini mengadakan kegiatan bulan suci Ramadan gitu? Apa bukber kah? Dari semester 1 sampai semester terakhir, apa ada ya acara-acara yang di kampus gitu bang? Boleh sih, kalau bagi saya, bagi pribadi saya boleh. Apalagi yang kegiatan positif gitu kan. Kan biasanya kayak bukber, terus santunan biasanya kan, kalau di mana-mana biasanya pada ngadain tuh. Ya, saya setuju aja. Karena ya itu termasuk hal yang positif gitu kan, karena setahu saya dari saya kuliah juga sudah ada yang dari kayak BEM kayak kan, BEM tahun kemarin juga ngadain kan, ya dipertahanin aja intinya gitu, ngadain aja. Saya setuju dengan itu.